Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Hanif dari kelas 11 RPL 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan diagram konteks dan data flow diagram level 0 pada sistem informasi pengajuan PKL di hubungan industri SMK Negeri 1 Cibinong. Sini sudah diberikan studi kasus untuk petunjuk dasar dalam pembuatan diagram konteks dan diagram level 0 ini. Di sini, Hubin SMK Negeri 1 Cibinong merancang sistem informasi untuk pelayanan pengajuan PKL bagi muridnya. Dengan dibantu data-data murid yang ada, Hubin menyerahkan surat pengajuan PKL ke perusahaan. Setelah itu, murid tersebut mengajukan referensi perusahaan ke prodi beserta CV. Setiap pengajuan dicek oleh tim prodi dan akan dikirim pengajuan ke Hubin untuk dibuatkan surat pengajuan PKL. Setelah itu, Hubin akan membuatkan surat pengajuan PKL ke perusahaan, dikirim ke tim prodi. Pada akhirnya, tim prodi menyerahkan surat pengajuan PKL dari sekolah ke perusahaan beserta CV ke murid. Setelah itu, murid mengantarkan pengajuan PKL ke perusahaan, dan setelah itu, murid pun akan menerima surat balasan. Setelah tim prodi menerima surat balasan dari perusahaan dari murid, tim prodi mengirimkan surat pengajuan pengantaran PKL ke Hubin. Dan yang terakhir, Hubin pun bisa mengajukan pembimbing untuk pengantaran PKL. Sebelum masuk ke pembahasan pembuatan diagram konteks dan diagram level 0-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuat simbol dalam pembuatan diagram tersebut. Di sini ada simbol, ada ada dua jenis simbol, yaitu yang pertama dari Di Marco dan Jordan, dan kedua dari Gain and Serson. Di sini yang membedakan hanya ada dua, itu proses dan simpanan data atau data store. Untuk prosesnya sendiri itu, di Marco dan Jordan digambarkan dengan bulatan sempurna, dan data store-nya digambarkan dengan dua garis horizontal. Sedangkan untuk gain and insertion, prosesnya digambarkan dengan persegi dengan sudut yang sedikit membulat. Untuk data store-nya sendiri digambarkan dengan persegi panjang dengan satu sisi yang terbuka. Dalam pembuatan diagram kali ini, saya akan menggunakan simbol dari Di Marco dan Jordan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diagram konteks terlebih dahulu. Diagram konteks ini tuh menjelaskan gambaran umum dari sistem pada satu proses yang besar, utama, yaitu sistem informasi pengajuan PKL. Nah, sistem ini tuh akan berinteraksi dengan beberapa entitas luar, yaitu murid, prodi, ubin, dan perusahaan yang telah kita dapatkan tadi setelah membaca studi kasus tersebut. Alur ini dimulai ketika murid mengirimkan data pengajuan PKL yang berisi referensi perusahaan dan juga CV. Kemudian data tersebut akan diterima sistem dan dikirimkan ke prodi. Setelah itu, tim prodi pun akan memverifikasi data tersebut. Setelah selesai diverifikasi, data tersebut akan dikirimkan ke Hubin. Setelah Hubin menerima data tersebut, Hubin pun bisa membuatkan surat pengajuan PKL. Nah, setelah Hubin membuatkan surat tersebut, kan akan dikirimkan kepada sistem. Di sini sistem akan memberikannya lagi ke tim prodi, lalu akan dikirimkan lagi ke murid, dan terakhir murid akan memberikannya sendiri ke perusahaan. Setelah perusahaan menerima surat pengajuan PKL tersebut, perusahaan akan membalas pengajuan PKL tersebut, dan murid akan menerima surat balasan tersebut, dan murid akan mengirimkan balasan tersebut ke tim prodi. Setelah prodi menerima balasan, tim prodi pun bisa membuat surat pengantaran PKL, dan surat pengajuan pengantaran PKL tersebut bisa dikirimkan ke Hubin untuk diberikan
data pembimbing PKL tersebut ke muridnya. Nah, di sini alurnya berakhir ketika data pembimbing PKL sudah dibuat oleh Hubin. Nah, kita sudah menyelesaikan proses pembuatan diagram konteks ini, maka tahap selanjutnya kita bisa menguraikan diagram konteks ini menjadi lebih detail lagi ke dalam diagram level 0-nya, di mana kita uraikan menjadi beberapa proses utama, yaitu ada 1.0 yaitu pengajuan referensi PKL, 2.0 pembuatan surat pengajuan PKL, 3.0 pengajuan ke perusahaan, 4.0 penerimaan surat balas PKL, dan yang terakhir 5.0 penentuan pembimbing PKL. Di sini entitasnya masih sama, yaitu ada 4 seperti yang tadi. Dan di sini diagram level 0 tuh ada data store-nya. Yang pertama di sini saya ada data murid, data pengajuan PKL, data surat pengajuan, data surat balasan, dan juga data pembimbing PKL. Alur ini dimulai pada proses yang pertama, yaitu 1.0 yaitu pengajuan referensi PKL. Di sini murid mengirimkan data pengajuan PKL, yaitu referensi perusahaan dan CV, dibantu dengan data murid yang sudah ada. Setelah itu, sistem akan mengumpulkan datanya menjadi satu, menjadi data pengajuan PKL yang akan disimpan ke dalam data store, yaitu data pengajuan PKL. Setelah itu, kita masuk ke proses yang kedua, 2.0, yaitu pembuatan surat pengajuan PKL. Di sini, sistem mengambil data dari data pengajuan PKL. Setelah itu, sistem akan mengirimkan data pengajuan PKL ke Prodi. Setelah itu, Prodi akan mengirimkan permintaan surat pengajuan ke Hubin. Setelah itu, Hubin akan membuatkan surat pengajuan PKL. Setelah itu, sistem akan memasukkan surat pengajuan PKL yang sudah dibuat tadi ke dalam data store tersebut. Setelah itu, sistem akan mengirimkan surat pengajuan PKL yang tadi sudah dibuat ke entitas murid ini. Setelah murid mendapatkan surat pengajuan PKL tersebut, murid akan mengirimkan surat pengajuan PKL dan CV-nya ke perusahaan. Nah, kita sudah masuk ke proses yang ketiga, yaitu 3.0 pengajuan ke perusahaan. Selanjutnya, setelah sudah dikirimkan ke perusahaan, perusahaan akan membalas surat pengajuan PKL dan CV murid tadi dan akan dilanjutkan ke proses yang keempat, yaitu 4.0 penerimaan surat balasan PKL. Setelah perusahaan mengirimkan surat balasan tadi, surat balasan tersebut akan dimasukkan ke data store ini. Setelah itu, murid pun akan mendapatkan surat balasan pengajuan PKL yang tadi. Setelah itu, Prodi pun akan mendapatkannya juga. Setelah Prodi sudah mendapatkan surat balasan tersebut, barulah Prodi tersebut bisa membuat surat pengajuan pengantaran PKL-nya. Nah, kita sudah masuk ke proses yang kelima dan yang terakhir, yaitu penentuan pembimbing PKL. Setelah Prodi mengirimkan surat pengajuan pengantaran PKL-nya ini, sistem pun mengirimkan surat pengajuannya itu ke Hubin. Barulah Hubin bisa mengajukan data pembimbing PKL ke sistem. Setelah sistem menerima data pembimbing tersebut, sistem akan memasukkan datanya itu ke data store ini. Dan yang terakhir, ada
informasi pembimbing PKL yang akan didapatkan oleh murid ini. Nah, alurnya akan berhenti di situ. Selesai. Eh, Mungkin cukup sekian untuk pembahasan diagram konteks dan diagram level 0-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata ataupun salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.